Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Firmansyah dengan NIM D2N30. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Langsung saja, konsep dasar keamanan jaringan komputer. Tidak ada jaringan yang anti sadap atau tidak ada jaringan komputer yang benar-benar aman. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berubah bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang menggunakan aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan. 1. Tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditempatkan orang yang akan berubah jahat. 2. Rencana pengamanan yang diimplementasikan bersama dengan unsur lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan komputer jaringan komputer. Fisik, pencurian hardware komputer, perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, overtopping, bencana alam. Logik, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi virus, infim. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Phishing, penggunaan komputer yang meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Remote attacks, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangan tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan ataupun media transmisi. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Oleh kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakaian yang tidak memiliki otoritas atau meningkatkan tingkat pengaksesan tanpa melalui proses otorisasi. Hacking perlu menjadi sistem pengamanan telepon melemah. Hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya suka dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan menshare hasil ujian yang dilakukannya. Hacker tidak merusakkan sistem. Forex, orang yang secara diam-diam menjelaskan dengan maksud jahat, munculnya karena sifat dasar manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Ya, ciri-cirinya adalah bisa membuat program C, C++ atau PL dan memiliki pengetahuan TPC, IP, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, terhubung ke internet untuk menjalankan melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan. Jalur komunikasi ini tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Hacker, faktor melakukan serangan karena kita kecil balas dendam. Pertulangan, profil mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Prosti mencari perhatian. Polisi, alasan politis. Faktor penyebab risiko keamanan jaringan komputer. Kelemahan manusia, human error. Kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komunikasi.
Phosphoryping mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Mas Masquerading mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Massacre tampering mencegah atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Relaying menyimpan pesan yang didatangkan untuk memakaikan berikutnya. Denial of software memanjirkan saluran atau sumber lain dengan bertujuan untuk mengenggalkan pengaksesan pemakaian lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. 1. Interception. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh perusakan, modifikasi terhadap piranti karena atau saluran jaringan. 2. Interception. User yang tidak berhak anut forge mendapatkan akses file. Contoh penyadapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangan keamanan jaringan komputer. 3. Modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya. Contoh, perubahan nilai pada file data modifikasi program sehingga belajar dengan tidak semestinya dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisi dalam jaringan. 4. Fabstration. User yang tidak berwenang menyiapkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian membatasi akses ke jaringan. 1. Membuat tingkat akses melakukan pembatasan-pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh penyakit yang tak diotorisasi. Misalnya, pembatasan logi, pembatasan jumlah usaha logi, tingkat akses yang diizinkan ransomware S2T. 2. Meningkatkan kendali X melakukan user autentikasi pemakaian yaitu masalah identifikasi pemakaian ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Sesuatu yang diketahui pemakaian misalnya paspor, kombinasi kunci nama kecil ibu mertua. Susah yang dimiliki pemakaian misalnya BDB, kartu identitas kunci. Sesuatu mengenai ciri pemakaian misalnya sidik jari, sidik suara, tangan. 3. Waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai institusi yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungkan administrator via telepon fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email faktura. Mengaku sebagai petugas keamanan Comotret dengan mengubah snare yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksi form yang disebut olehnya. Pencurian surat atau paspor, penyuapan dan kekerasan. 4. Mendapatkan sumber daya internal dan eksternal. Memanfaatkan teknologi virtual yang memisalkan hardware internal dengan network eksternal dengan file tertentu. 5. Sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses